biasa aja ngelihatnya. Ya ampun, masa lu teriak najis sih? Nggak boleh, nggak boleh. Emang lu pikir gue binatang haram? Oh, gue mah orang. Gue adalah cowok paling ganteng sesama nama King Kong. Apa kabar semuanya, baik? Yang di rumah baik? Abang, yang gue tanya di rumah, nggak usah nyolot di sini. Ini Indonesia tuh kayak begitu. Yang ditanya di rumah, itu dia yang nyaut. Kadang kalau gue juga di gereja begini, kadang suka ada pemimpin gereja ngomong, oke, buat kaum wanita nyanyi, yang lakinya ikut nyanyi. Yang diminta laki, yang diminta perempuan bukan laki. Dan ini jadi masalah kalau kita lagi di jalan. Ini gue kan sering namanya juga artis ya. Aduh, sekarang merambah ke dunia sinetron. Pulang selalu malam, ngelewatin daerah Cempaka Putih. Itu ada jalur yang nggak boleh dimasukin motor. Ada flyover, motor ikut naik, depan ada razia. Ya kan? Kita kan nyolot toy. Mau motor. Kita ngomong, "Woi, salah jalan." Mas Mongol ya, aduh, foto dong. Ya nggak jadi ditilang, foto-fotoan dulu. Gue bilang ternyata pengaruh artis luar biasa ya. Gila. Gua ke tempat dugem juga begitu coy. Dateng ala kadarnya, turun dijagain satpam. Gue pikir ini satpam jagain gue karena gue artis, apa karena dia takutnya gue nyolong kaca spion. Karena gue pertama kali dapet sinetron coy, sumpah gue kagak bohong. Nyampe di lokasi gue nggak tahu siapa yang mau dicari kan. Dateng satu artis asistennya, dia ngomong sama gue, "Mas tolong dong minta aqua." Dikirain gue PU. Ya ampun, gue sampai kaget. Gue, "Hah? Aqua? Kagak tahu bang." Lah abang siapa? Gue diundang si main. Lah abang siapa? Dia kaget cuy, kok Mongol segini jeleknya. Dia ngomong, "Bang bukannya ganteng?" Gue bilang ciri-ciri orang buta. Dia bilang gue ganteng. Dan ini kelakuan orang nih kalau namanya motor coy, ngelawan arah. Kadang gue boleh jujur, gue juga doyan ngelawan arah coy. Namanya Jakarta. Ya kan namanya. Pas kita ngelawan arah, pasti kita marah sama mobil yang satu. Dikala kita nggak melawan arah, kita pasti akan marah juga sama mobil. Ini gimana sih, nggak tahu jalan apa? Padahal kita juga kemarin ngelakuin hal yang sama. Berarti yang PA siapa? Lu apa gue? Iya kan? Gue. Kok jadinya gue? Emang apa salah dan dosaku? Dan makin ngenes lah Indonesia. Sekarang gedung makin tinggi, ya kan? Orang tertentu masih pakai handphone zaman dahulu. Di lantai 2 ngamuk-ngamuk, kenapa nggak ada sinyal ya? Nyari toilet. Halo. Iya mak. Karena kalau dia pindah arah SOS. Dan orang Indonesia suka kepo sama HP. Biasa aja. Punya handphone keren gak usah dipamer. Kalau punya handphone, gue ngenes lagi ngelihat ada yang istilahnya tab. Lu tahu kan gedenya kayak apa? Kayak bantal kan? Dipakai buat handphone, buat telepon. Gue sampai bilang, muka lu ketutup sama HP lu coy. Gila, lu sampai bisa bukan cuman sidik jari, sidik pipi juga ada. Gede banget. Itu minyaknya coy, bisa buat goreng telur, serius. Ngenes loh. Belum kalau belanja coy. Kalau di Atrium kan masih ada Matahari, masih ada kaos Osela. Merek semua. Masih ada kaos 30.000. Kita mau beli kemeja masih ada 75.000. Tapi hati-hati coy sama benang kalau ada yang keluar. Jangan lu percaya itu benang keluar biasa. Itu takutnya bikin baju lu rusak. Gua pernah ngalamin beli kemeja. Gua liat benang, gua tarik, seret, seret, robek semuanya. Ngenes lu, gue serius. Ini kadang-kadang bikin kita sakit hati, serius. Sekarang cewek-cewek begitu. Jadi buat yang hari ini yang ada di sini kayaknya nggak begitu ya. Mau nongkrong di Atrium, di Arion kan? Nggak apa-apa kan, makan McD. Paket goceng berdua bisa. Alasan kita nggak boleh makan junk food. Jadi harus bagi berdua ya dek. Dalam hati ceweknya, pelit amat siapa. Aduh, ini bang habis dari jualan koran. Gue muka kayak begini sekarang, gue boleh jujur, Jakarta oke, gue udah terkenal artis. Luar Jakarta, ini yang gue kadang-kadang suka sakit hati.
Serius. Kayak besok, kayak kemarin gue ke Balikpapan. Gue kirain Balikpapan kota, masih 7 jam perjalanan. Nyampe di lokasi, padahal gue lagi belanja. Gak ada yang tahu gue artis. Ibu-ibu langsung meluk anaknya. Dikirain gue pedofil. Serius loh. Bener. Ini gara-gara muka kita kayak begini, dikira kita korban-korban yang cari anak kecil. Ih, gue sorry coy, kagak, gue anak baik-baik, sumpah. Boleh aja muka gue ala kadarnya, tapi gue yakin gue masuk surga. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Inilah dia Mongol. Kayaknya yang tadi agak ragu ke makhluk hidup. Padahal gue makhluk hidup. Buktinya gue napas. Sekalipun hidung gue pesek. Orang bilang kalau hidung pesek susah laku. Padahal menurut gue hidung pesek atau hidung mancung, yang penting lubangnya 2. Itu. Dan gue boleh jujur, gue udah 18 tahun di Jakarta. Udah 14 tahun di Jakarta. Dan gue melihat mulai dari pertama kali gue masuk Jakarta sama kerusuhan. Dengan muka gue kayak begini, mata sipit, itu gue tertekan waktu itu. Di Tanjung Priok gue ketemu perusuh. Ditanya, lu gue bilang bukan. Kok mata lu sipit? Emak gue ngidam mandi laut dulu. Selamat. Karena mata gue agak kulit hitam, gak cocok, gak matching. Gue jalan sama orang Cina, foto bareng, dipikir gue sopirnya, sumpah. Dan gue melihat dan itu terjadi. Pertama kali gue masuk Jakarta 98, gue dipikir copet. Dan itu pun sampai sekarang. Kadang kalau kita kalau gue pribadi naik Transjakarta, sepenuh apapun Transjakarta jam 5 sore, gue masuk, ibu-ibunya langsung minggir semua, ambil tasnya dikempit. Gue tertekan. Apa salah gue? Gue kurang ganteng. Yang lu tak salahin kan mak gue sama bapak gue. Mungkin gak boleh nginjek kodok, dia nginjek kodok. Akhirnya yang lahir anaknya yang jadi kodok, gak ada masalah. Gue dengan muka kayak begini suka tertekan. Gue kalau mau foto gak perlu miring, dimarahin melulu. Gue pernah foto di Sentiong bro. Gue foto masuk ke studio foto buat bikin KTP. Abangnya ngomong, oke duduk bro, duduk. Oke agak ke kiri dikit. Kebanyakan. Oke 2, 3. Cuci. Merem. 3 kali. Sakit hati tukang fotonya. Akhirnya dia teriak, oke duduk bro, duduk. Kanan dikit, melotot. Nah jadi. Ada di foto KTP gue. Ganteng sih itu, mata gue gede banget. Tersiksa kalau gue foto. Itu gue tinggal di Jakarta. Pertama di Tanjung Priok. Habis dari Tanjung Priok, gue belajar untuk nyari sesuatu yang lebih. Karena buat gue Tanjung Priok kalau malam minggu agak nggak enak ya. Karena banyak kan mabuk di terminal, dengan muka kayak gue begini agak nggak enak. Dipikir lu baru habis nyepet di mana bang? Bagi dong. Nggak enak. Padahal gue baru habis pulang kerja. Akhirnya gue merosot ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah daerah yang paling enak karena jarang banjir. Ada sih banjir, tapi kebetulan gue dapetnya daerah yang nggak banjir. Cuma yang nggak enaknya satu. Jam 4 pagi berisik. Ibu-ibunya nawarin gemblong. Ya ampun, harusnya ngetok cuman sekali. Nggak pakai begini, ketoknya mukul begini. Mas Mongol, bangun. Gue bilang, aduh gue kan baru bobo. Nah, ternyata lu tahu kan bobo bahasa alay. Cie, yang nyangkut lebih alay lagi. Ya kan? Biarin aja, justru dengan ada alay kita makin bagus. Cuman akhirnya muncul bahasa yang tidak bagus. Sebenarnya soal bahasa yang nggak bagus udah dari dulu. Orang Makassar bahasanya pasti ditambah ji atau mi. Gua orang Manado makan di tempat orang Makassar, pasti orang Makassar nanya begini, makan mie. Lah kan gua mau makan coto. Lah kan makan mie. Ketemu orang Kupang atau Indonesia Timur, coba kalau nggak percaya tanya sama orangnya, Bapak sudah makan belum? Dia akan jawab 1, belum sudah. Nah lu udah makan apa belum? Kan ada iklannya. Katong ambil air so dekat. Adi sudah sana makan, ada ayam spesial tuh. Nah itu iklannya. Enggak? Ketiga, bahasa Indonesia bahasa yang paling aneh lagi adalah Manado. Gua sebagai orang Manado kadang-kadang suka absurd. Kenapa? Coba tanya sama orang Manado, lu tadi makan pakai apa? Lauknya. Pasti dia akan jawab, ikan ayam. Lu makan ikan
Apa lu makan ayam? Ya kan, lu tapan lu di tengah, lu ketemu orang, Bu pesen es teh manis, sampai kiamat nggak dateng, karena di sana namanya manis dingin. Iya. Oh, anak UI ya? Oh, gila, sekolahnya keren. Danaunya ya, gua doyan gelinding di situ, sumpah. Waduh, lelenya gede banget, sumpah, gua udah pernah lihat. Mau gua pancing, ditegur sama dosennya, gua lepas. Kalau gua dianggap 363 kan, tapi gua boleh jujur, UI keren. Gua dulu pingin kuliah di UI. Cuman gak ada yang percaya kalau gue bisa jadi mahasiswa. Serius, gue pas datang mau bawa itu dibilang, oh nggak jualan koran di sini bang, udah ada. Susah. Kalau Raditya Dika bisa, beliau ganteng. Follower 3.000, follower ya Raditya, tolong add gue dong. Boleh ya kakak ya? Minta 10.000 aja. Iya. Bener? Bener. Aku cinta kamu deh. Iya. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Utang buat Mongol. Sini Ngol. Jangan pegang dong, kita kan bukan murim. Iya. Mongol. Ah. Teh manis itu apa, manis dingin? Manis dingin. Kalau Mongol ini manis mengerikan ya kalau kita lihat. Tepuk tangan buat Mongol sekali lagi. Setelah yang satu ini. Kembali lagi di Komik Action. Sudah ada di atas panggung, ada Bintang, tepuk tangan buat Bintang. Bin, jadi lo dari komunitas ya, stand up Indo apa? Depok? Bekasi. Bekasi. Terus lo kemarin juga ikut kompetisi street comedy Ya. dan juara 1 ya? Kebetulan. Iya, tepuk tangan dong. Itu gimana? Apa rahasianya? Lo terus open mic tiap hari atau? Ya, open mic, latihan. Jadi rajin terus ya? Iya. Jadi kalau mau jadi komik itu tiap hari harus latihan. Ya paling jangan tiap hari, tiap malam palingan. Oh, ya. tiap malam. Dan akhirnya bisa kesini juga ya? Ya. Oke, tepuk tangan buat Bintang. Nah, kita langsung sambut saja Bintang di Komik Action. Ternyata di Kompas yang nonton cantik-cantik ya. Yang di sana aja cantik. Ya, baru mulai udah bohong. Jangan ditiru ya. Malam semua. Tadi gue kesini ya, lihat ada orang lagi pacaran ya, peluk-pelukan, cium-ciuman. Padahal laki sama laki. Itu kan ya, kenapa gue nggak diajak? Enggak ya, itu cuma bercanda ya, bercanda doang ya. Gue punya cewek ya, cewek gue lagi ke Bandung ya, sama suaminya. Lucu ya. Gue tuh suka makan nasi pakai kecap ya. Apa aja pakai kecap, nasi kecap, sop kecap, soto kecap ya. Kalau perlu es krim pakai kecap juga. Atau minum obat dokter pakai kecap juga. Sembuh kagak pingsan ya kita. Tapi ada juga temen gue aneh ya, dia suka mabok. Minum kopi campur apa? Sampo mobil. Dia bilang, seger bro, seger. Seger mata lu. Seger kagak mati, iya gitu kan. Gue cobain, widih, seger bro, bener. Tapi mati juga sih emang. Udah gitu anehnya dia suka minum kopi campur lem, tau lem ini ya yang buat mabok. Dia bilang enak mabok, enak seger-seger. Seger kagak giginya lengket semua. Dia juga soto ya, dia bilang gini, nasi kucing itu nasi buat kucing. Nasi buat kucing mata lu. Emang pernah lihat kucing makan nasi pakai sambal? Kucing makan nasi pakai tahu isi pernah lihat? Atau pakai telur puyuh dikecapin pernah lihat? Udah gitu minumnya apa? Susu jahe. Kucing apa minum susu jahe gue tanya? Itu kan, kalau emang ada itu kucing apa? Kucing 7 keliling kan enggak ya? Bodo amat ya. Terus juga itu ya, nasi kucing itu kenapa kecil-kecil gitu kan? Gue kalau makan tuh sekali 4, sekali 5. Kayak orang kelaparan. Padahal memang gue rakus ya. Ada juga tukang somai itu aneh. Kurang ajar gitu kan. Somai ikan bang. Ikan apa nih mas? Ikan tenggiri mas. Asli-asli. Tenggiri apa sapu-sapu bang? Tenggiri bang. Orang saya beli sendiri tadi malam. Emang tenggiri sekilo berapa bang? Tenggiri sekilo berapa ya mas? Saya lupa mas. Tapi kalau sapu-sapu saya tahu mas, kalau 12.000. Mas tadi katanya inget. Udah lupa lagi sekarang. Gue juga lupa ya. Bodoh amat.
Lagi ya, oke. Ada lagi gemblong ya. Gemblong itu kan enak ya, manis ya. Gemblong dimakan enak, murah ya. Sakit gigi ke dokter 1 juta gitu kan. Ada lagi kacang Bogor tahu? Tuh tahu dari mana itu buatan Bogor? Emang tulisannya Made in Bogor. Pas dikupas, Bogor Kota Tegar beriman kan nggak ada ya. Ada lagi tukang bakso aneh. Bang, berapaan bang? Semangkok 8.000 mas. Setengah mangkok 5.000. 5.000 mata lu. Nggak bisa ngitung, harusnya berapa? 4.500 ya. Terus kalian gila semua kita. Udah gitu, bakso cuma isinya cuma telur. Telur puyuh ati. Gue punya ide gimana, ntar gue bikin bakso isi udang. Tapi udangnya masih hidup. Udang lobster gitu kan. Di laut, lu makan bibir lu sobek-sobek. Atau buat mbak ini yang baju kembang-kembang, ntar gue bikin bakso isi daun sirih. Biar rapet, biar wangi disayang suami, bener ya? Kalau belum punya suami, ya minimal disayang suami orang ya. Atau buat mas yang di sana, yang baju hitam, ntar gue bikin bakso isi cabai rawit. Tapi petasan. Petasan cabai rawit ya kan? Kenyang kagak, giginya rontok. Pernah lihat ini nggak? Bakso neraka, pernah lihat? Pernah denger? Gua belum ya, jadi gua nggak mau bahas itu. Terima kasih. Gua bangga dagang. Ih, lu biasa aja ngelihatnya, ya ampun. Masa lu teriak, ih najis sih, nggak boleh. Nggak boleh, emang lu pikir gua binatang haram? Oh, gua mah orang. Gua adalah cowok paling ganteng sesama nama King Kong. Apa kabar semuanya, baik? Yang di rumah baik? Abang, yang gua tanya di rumah, nggak usah nyolot di sini. Nih Indonesia tuh kayak begitu. Yang ditanya di rumah, itu dia yang nyaut. Kadang kalau gue juga di gereja begini, kadang suka ada pemimpinnya ngomong, oke, buat kaum wanita nyanyi, yang lakinya ikut nyanyi. Yang diminta laki, yang diminta perempuan bukan laki. Dan ini jadi masalah kalau kita lagi di jalan. Ini gue kan sering, namanya juga artis ya. Aduh, sekarang merambah ke dunia sinetron. Pulang selalu malam, ngelewatin daerah Cempaka Putih. Itu ada jalur yang nggak boleh dimasukin motor. Ada flyover, motor ikut naik, depan ada razia. Ya kan, kita kan nyolot toy. Motor, kita ngomong, woi salah jalan. Mas Mongol ya, aduh foto dong. Ya nggak jadi ditilang, foto-fotoan dulu. Gue bilang ternyata pengaruh artis luar biasa ya. Gila. Gua ke tempat dugem juga begitu coy. Dateng ala kadarnya, turun dijagain satpam. Gue pikir ini satpam jagain gue karena gue artis, apa karena dia takutnya gue nyolong kaca spion. Karena gue pertama kali dapet sinetron coy, sumpah gue kagak bohong. Nyampe di lokasi gue nggak tahu siapa yang mau dicari kan. Datang satu artis asistennya, dia ngomong sama gue, mas tolong dong minta aqua. Dikirain gue PU. Ya ampun, gue sampai kaget. Gue, aqua? Kagak tahu bang. Lah abang siapa? Gue diulang sih main. Lah abang siapa? Dikaget cuy. Kok Mongol segini jeleknya? Dia ngomong, bang bukannya ganteng? Gue bilang ciri-ciri orang buta. Dia bilang gue ganteng. Dan ini kelakuan orang nih kalau namanya motor coy, ngelawan arah. Kadang gue boleh jujur, gue juga doyan ngelawan arah coy. Namanya Jakarta. Ya kan namanya. Pas kita ngelawan arah, pasti kita marah sama mobil yang satu. Dikala kita nggak melawan arah, kita pasti akan marah juga sama mobil. Ini gimana sih, nggak tahu jalan apa? Padahal kita juga kemarin ngelakuin hal yang sama. Berarti yang PA siapa? Lu apa gue? Iya kan? Gue. Kok jadinya gue? Emang apa salah dan dosaku? Dan makin ngenes lah Indonesia. Sekarang gedung makin tinggi, ya kan? Orang tertentu masih pakai handphone zaman dahulu. Di lantai 2 ngamuk-ngamuk, kenapa nggak ada sinyal ya? Nyari toilet. Halo.
Iya mak. Karena kalau dia pindah arah SOS. Dan orang Indonesia suka kepo sama HP. Biasa aja. Punya handphone keren gak usah dipamer. Kalau punya handphone, gue ngenes lagi ngelihat ada yang istilahnya tab. Lu tahu kan gedenya kayak apa? Kayak bantal kan? Dipakai buat handphone, buat telepon. Gue sampai bilang, muka lu ketutup sama HP lu coy. Gila lu sampai bisa, bukan cuman sidik jari, sidik pipi juga ada. Gede banget. Itu minyaknya coy, bisa buat goreng telur, serius. Ngenes loh. Belum kalau belanja coy. Kalau di Atrium kan masih ada Matahari. Masih ada kaos Osela. Merek semua. Masih ada kaos 30.000. Kita mau beli kemeja masih ada 75.000. Tapi hati-hati coy sama benang kalau ada yang keluar. Jangan lu percaya itu benang keluar biasa. Itu takutnya bikin baju lu rusak. Gua pernah ngalamin beli kemeja. Gua liat benang, gua tarik, seret, seret, robek semuanya. Ngenes lu gue, serius. Ini kadang-kadang bikin kita sakit hati, serius. Sekarang cewek-cewek begitu. Jadi buat yang hari ini yang ada di sini kayaknya nggak begitu ya. Mau nongkrong di Atrium, di Arion kan? Nggak apa-apa kan makan McD. Paket goceng berdua bisa. Alasan kita nggak boleh makan junk food. Jadi harus bagi berdua ya dek. Dalam hati ceweknya, pelit amat siapa. Aduh ini bang habis dari jualan koran. Gue muka kayak begini sekarang gue boleh jujur. Jakarta oke gue udah terkenal artis. Luar Jakarta ini yang gue kadang-kadang suka sakit hati. Serius. Kayak besok, kayak kemarin gue ke Balikpapan. Gue kirain Balikpapan kota. Masih 7 jam perjalanan. Nyampe di lokasi padahal gue lagi belanja. Gak ada yang tahu gue artis. Ibu-ibu langsung meluk anaknya. Dikirain gue pedofil. Serius loh. Bener. Ini gara-gara muka kita kayak begini dikira kita korban-korban yang cari anak kecil. Ih gue sorry coy, kagak, gue anak baik-baik sumpah. Boleh aja muka gue ala kadarnya, tapi gue yakin gue masuk surga. Cih. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Inilah dia Mongol. Kayaknya yang tadi agak ragu ke makhluk hidup. Padahal gue makhluk hidup. Buktinya gue napas. Sekalipun hidung gue pesek. Orang bilang kalau hidung pesek susah laku. Padahal menurut gue hidung pesek atau hidung mancung, yang penting lubangnya 2. Itu. Dan gue boleh jujur, gue udah 18 tahun di Jakarta. Udah 14 tahun di Jakarta. Dan gue melihat mulai dari pertama kali gue masuk Jakarta sama kerusuhan. Dengan muka gue kayak begini, mata sipit, itu gue tertekan waktu itu. Di Tanjung Priok gue ketemu perusuh. Ditanya, lu gue bilang bukan. Kok mata lu sipit? Mak gue ngidam Andi Lau dulu. Selamat. Karena mata gue agak kulit hitam, gak cocok, gak matching. Gue jalan sama orang Cina, foto bareng, dipikir gue sopirnya, sumpah. Dan gue melihat dan itu terjadi. Pertama kali gue masuk Jakarta 98, gue dipikir copet. Dan itu pun sampai sekarang. Kadang kalau kalau gue pribadi naik Transjakarta, sepenuh apapun Transjakarta jam 5 sore, gue masuk, ibu-ibunya langsung minggir semua ambil tasnya dikempit. Gue tertekan. Apa salah gue? Gue kurang ganteng. Yang lu tak salahin kan mak gue sama bapak gue. Mungkin gak boleh nginjek kodok, dia nginjek kodok. Akhirnya yang lahir anaknya yang jadi kodok, nggak ada masalah. Gue dengan muka kayak begini suka tertekan. Gua kalau mau foto nggak perlu miring, dimarahin melulu. Gua pernah foto di Sentiong bro. Gua foto masuk ke studio foto buat bikin KTP. Abangnya ngomong, oke duduk bro, duduk. Oke agak ke kiri dikit. Kebanyakan. Oke 2, 3. Cuci. Merem. 3 kali. Sakit hati tukang fotonya, akhirnya dia teriak, oke duduk bro, duduk. Kanan dikit, melotot. Nah jadi. Ada di foto KTP gue. Ganteng sih itu, mata gue gede banget. Tersiksa kalau gue foto. Jadi gue tinggal di Jakarta. Pertama di Tanjung Priuk. Habis dari Tanjung Priuk, gue belajar untuk nyari sesuatu yang lebih. Karena buat gue Tanjung Priuk kalau malam minggu agak nggak enak ya. Karena banyak kan mabuk di terminal dengan muka kayak gue begini agak nggak enak.
Dipikir lu baru habis nyepet di mana bang? Bagi dong. Gak enak. Padahal gue baru habis pulang kerja. Akhirnya gue merosot ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah daerah yang paling enak karena jarang banjir. Ada sih banjir, tapi kebetulan gue dapetnya daerah yang gak banjir. Cuma yang gak enaknya satu. Jam 4 pagi berisik. Ibu-ibunya nawarin gemblong. Ya ampun, harusnya ngetok cuman sekali. Nggak pakai begini ketoknya, mukul begini. Mas Mongol, bangun. Gua bilang, aduh gue kan baru bobo. Nah, ternyata lu tahu kan bobo bahasa alay. Cie, yang nyangkut lebih alay lagi. Ya kan? Biarin aja, justru dengan ada alay kita makin bagus. Cuman akhirnya muncul bahasa yang tidak bagus. Sebenarnya soal bahasa yang nggak bagus udah dari dulu. Orang Makassar bahasanya pasti ditambah ji atau mi. Gua orang Manado makan di tempat orang Makassar. Pasti orang Makassar nanya begini, makan mie. Lah kan gua mau makan coto. Lah kan makan mie. Ketemu orang Kupang atau Indonesia Timur, so coba kalau nggak percaya tanya sama orangnya, Bapak sudah makan belum? Dia akan jawab satu, belum sudah. Nah lu udah makan apa belum? Kan ada iklannya. Katong ambil air so dekat. Adi sudah sana makan ada ayam spesial tuh. Nah itu iklannya. Enggak? Ketiga, bahasa Indonesia bahasa yang paling aneh lagi adalah Manado. Gua sebagai orang Manado kadang-kadang suka absurd. Kenapa? Coba tanya sama orang Manado, lu tadi makan pakai apa? Lauknya. Pasti dia akan jawab, ikan ayam. Lu makan ikan, apa lu makan ayam? Ya kan, lu tapan lu di tengah, lu ketemu orang, Bu pesen es teh manis, sampai kiamat nggak dateng. Karena di sana namanya manis dingin. Iya. Oh anak UI ya? Oh gila, sekolahnya keren. Danaunya ya. Gua doyan gelinding di situ sumpah. Waduh, lelenya gede banget sumpah. Gua udah pernah lihat. Mau gua pancing ditegur sama dosennya, gua lepas. Padahal gua dianggap 363 kan. Tapi gua boleh jujur, UI keren. Gua dulu pingin kuliah di UI. Cuman gak ada yang percaya kalau gua bisa jadi mahasiswa. Serius, gua pas datang mau bawa itu dibilang, oh nggak jualan koran di sini bang, udah ada. Susah. Kalau Raditya Dika bisa, beliau ganteng. Follower 3.000. Follower ya dia tolong add gue dong. Boleh ya kakak ya? Minta 10.000 aja. Iya. Benar. Benar. Aku cinta kamu deh. Iya. Sekian dan terima kasih gue Mongol. Tangan buat Mongol. Sini Ngol. Jangan pegang dong, kita kan bukan murim. Iya. Mongol. Ah. Teh manis itu apa manis dingin? Manis dingin. Kalau Mongol ini manis mengerikan ya kalau kita lihat. Tepuk tangan buat Mongol sekali lagi. Setelah yang satu ini kembali lagi di Komik Action. Sudah ada di atas panggung, ada Bintang, tepuk tangan buat Bintang. Bin, jadi lo dari komunitas Ya, stand up Indo apa? Depok? Bekasi. Bekasi. Terus lo kemarin juga ikut kompetisi street comedy Ya. dan juara 1 ya? Kebetulan. Iya, tepuk tangan lo. Itu gimana? Apa rahasianya? Lo terus open mic tiap hari atau? Ya, open mic latihan. Jadi rajin terus ya? Iya. Jadi kalau mau jadi komik itu tiap hari harus latihan. Ya paling jangan tiap hari, tiap malam palingan. Oh, ya. tiap malam. Dan akhirnya bisa kesini juga ya? Ya. Oke, tepuk tangan buat Bintang. Nah, kita langsung sambut saja Bintang di Komik Action. Ternyata di Kompas yang nonton cantik-cantik ya. Yang di sana aja cantik. Cya, baru mulai udah bohong. Jangan ditiru ya. Malam semua. Tadi gue kesini ya, lihat ada orang lagi pacaran ya. Peluk-pelukan, cium-ciuman. Padahal laki sama laki. Itu kan ya. Kenapa gue nggak diajak? Enggak ya. Itu cuma bercanda ya, bercanda doang ya. Gue punya cewek ya. Cewek gue lagi ke Bandung ya, sama suaminya. Lucu ya. Gue tuh suka makan nasi pakai kecap ya. Apa aja pakai kecap, nasi kecap.
sop kecap, soto kecap ya. Kalau perlu es krim pakai kecap juga. Atau minum obat dokter pakai kecap juga. Sembuh kagak pingsan ya kita. Tapi ada juga temen gue aneh ya, dia suka mabok. Minum kopi campur apa? Sampo mobil. Dia bilang, seger bro, seger. Seger mata lu. Seger kagak mati, iya gitu kan. Gue cobain, widih, seger bro, bener. Tapi mati juga sih emang. Udah gitu anehnya dia suka minum kopi campur lem, tau lem ini ya yang buat mabok. Dia bilang enak mabok, enak seger-seger. Seger kagak giginya lengket semua. Dia juga soto ya, dia bilang gini, nasi kucing itu nasi buat kucing. Nasi buat kucing mata lu. Emang pernah lihat kucing makan nasi pakai sambal? Kucing makan nasi pakai tahu isi pernah lihat? Atau pakai telur puyuh dikecapin pernah lihat? Udah gitu minumnya apa? Susu jahe. Kucing apa minum susu jahe gue tanya? Itu kan, kalau emang ada itu kucing apa? Kucing 7 keliling kan enggak ya? Bodo amat ya. Terus juga itu nasi kucing itu kenapa kecil-kecil gitu kan? Gue kalau makan tuh sekali 4, sekali 5. Kayak orang kelaparan. Padahal memang gue rakus ya. Ada juga tukang somai itu aneh. Kurang ajar gitu kan. Somai ikan bang. Ikan apa nih mas? Ikan tenggiri mas. Asli-asli. Tenggiri apa sapu-sapu bang? Tenggiri bang. Orang saya beli sendiri tadi malam. Emang tenggiri sekilo berapa bang? Tenggiri sekilo berapa ya mas? Saya lupa mas. Tapi kalau sapu-sapu saya tahu mas, kilo 12.000. Mas tadi katanya inget. Udah lupa lagi sekarang. Gue juga lupa ya. Bodo amat. Udah lagi ya, oke. Ada lagi gemblong ya. Gemblong itu kan enak ya, manis ya. Gemblong dimakan enak, murah ya. Sakit gigi ke dokter 1 juta gitu kan. Ada lagi kacang Bogor tahu? Tuh tahu dari mana itu buatan Bogor? Emang tulisannya Made in Bogor. Pas dikupas, Bogor Kota Tegar Beriman kan nggak ada ya. Ada lagi tukang bakso aneh. Bang berapaan bang? Semangkok 8.000 mas. Setengah mangkok 5.000. 5.000 mata lu. Nggak bisa ngitung, harusnya berapa? 4.500 ya. Terus kalian gila semua kita. Udah gitu bakso cuma isinya cuma telur. Telur puyuh ati. Gue punya ide gimana ntar gue bikin bakso isi udang. Tapi udangnya masih hidup. Udang lobster gitu kan. Di laut, lu makan bibir lu sobek-sobek. Atau buat mbak ini yang baju kembang-kembang, ntar gue bikin bakso isi daun sirih. Biar rapet, biar wangi disayang suami, bener ya? Kalau belum punya suami, ya minimal disayang suami orang ya. Atau buat mas yang di sana, yang baju hitam, ntar gue bikin bakso isi cabai rawit. Tapi petasan. Petasan cabai rawit ya kan? Kenyang kagak, giginya rontok. Pernah lihat ini nggak? Bakso neraka, pernah lihat? Pernah denger? Gua belum ya, jadi gua nggak mau bahas itu. Terima kasih. Gua bangga dagang